Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 26 Mei. Tibanya dua front awan dalam minggu ini membuat cuaca berubah drastis. Pakar meteorologi memperingatkan bahwa Kamis ini merupakan hari dengan kondisi cuaca yang paling tidak stabil dalam waktu dekat. Seluruh Taiwan harus waspada terhadap hujan lebat atau bahkan hujan sangat deras. Kemarin 9 orang di desa Wutai, Kabupaten Pingtung dikabarkan terjebak oleh sungai yang meluap akibat hujan lebat. Untungnya mereka semua berhasil dievakuasi dengan selamat. 7 pria dan 2 wanita yang terjebak menunggu di gundukan tinggi di seberang sungai. Sungai di desa Wutai, Pingtung tiba-tiba meluap pada hari Minggu, membuat warga yang menyusuri sungai tidak sempat turun gunung dan terjebak di tengah arus sungai yang deras. Setelah upaya penyelamatan petugas damkar selama 2 jam, mereka semua berhasil dievakuasi dengan selamat. Angin monsun timur laut menguat dan disertai hujan dalam beberapa hari terakhir. Tanggal 26 pagi, Stasiun Pengamat Cuaca Taipei mencatat suhu 17,3 derajat Celcius, merupakan suhu terendah kedua pada akhir Mei sepanjang sejarah. 受到东北季风的影响，而且因为华南雨区东移，所以在北部地区降雨是比较明显的，所以气温也是比较明显的偏低。这个温度其实在5月下旬算是比较少见的。 Akibat pengaruh front awan, hujan berkara diperkirakan turun di wilayah utara dan pegunungan Taichung. Wilayah pegunungan dari Nantou ke selatan juga perlu waspada terhadap hujan lebat. Sementara daerah lain hanya mengalami hujan sporadis. Cuaca mulai stabil pada hari Selasa, tetapi front awan berikutnya tiba di wilayah utara Taiwan pada Rabu sore dan menuju selatan pada Kamis, menyebabkan cuaca kembali tidak stabil dengan potensi hujan deras singkat. Wilayah barat Taiwan juga perlu waspada hujan lebat hingga hujan sangat lebat sporadis. Menurut analisis, mulai Jumat hari pertama liburan Pechun, front awan akan bergerak ke Selat Pasi dan menuju selatan. Cuaca di berbagai daerah mulai stabil. Selama 2 hari berikutnya, cuaca umumnya cerah berawan di sebagian besar wilayah dan suhu semakin panas. Warga di daerah pegunungan diimbau waspada hujan petir di sore hari. Kecelakaan parah terjadi di distrik Sanxia, kota New Taipei pekan lalu. Kemarin sejumlah ormas menggelar ritual peringatan di lokasi kecelakaan dan melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Transportasi dan Komunikasi. MOTC menyampaikan bahwa hukuman untuk kasus mengemudi tanpa SIM akan diperberat hingga tidak ada batasan maksimal dengan mengacu kepada sanksi kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol. Warga dengan ekspresi biru melipat bangau putih sebagai bentuk penghormatan, kemudian mengikuti biksu berdoa sambil mengitari lokasi kecelakaan dengan tangan teripat di atas dada. Pada tanggal 25 pagi, upacara doa hari ke-7 untuk korban kecelakaan Sanxia terbuka bagi masyarakat untuk meletakkan bunga dan mengenang para korban. Saat ini, lokasi kejadian telah dibersihkan Pemda setempat. Area memorial di depannya akan diatur lagi. Sementara itu, 2 siswi SMP yang terluka sudah dipulangkan dari rumah sakit, tetapi kakek pelaku masih koma dan belum bisa dimintai keterangan. Insiden ini bukan hanya soal penentuan tanggung jawab, tetapi juga memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem lalu lintas saat ini. 我们希望可以针对所有的患照者都做出实质的道路驾驶能力测验。这并不是要歧视年长的驾驶。 大家上路的时候，应该都会希望你身旁的用路人每一个都有具备良好的驾驶能力吧。 Organisasi masyarakat berkumpul di depan gedung MOTC untuk memprotes dan mendesak penerapan sistem pelatihan ulang secara rutin dalam perpanjangan SIM. Selain itu, mereka juga menuntut agar evaluasi kemampuan mengemudi serta kondisi fisik dan mental bagi pengemudi lansia diperketat. Menanggapi ketidakpuasan publik terkait denda maksimal bagi pengemudi tanpa SIM di Taiwan yang hanya 24.000 dolar Taiwan, Menteri MOTC menyatakan bahwa pelanggaran semacam ini akan dikenakan sanksi berat setara dengan kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkoba. Selain denda tanpa batas maksimum, SIM dan kendaraan akan langsung disita dan pemilik kendaraan turut dijatuhi hukuman. Menteri juga berkomitmen untuk menentukan kebijakan baru dalam 3 bulan guna membantu pengemudi lansia berlalu lintas dengan aman. Kawanan ulat bulu bermunculan di Kaohsiung akhir-akhir ini. Selain di atas pintu perumahan dan pilar jembatan, mereka juga merayap di atas sarana bermain dalam taman. Warga setempat khawatir bahwa hal ini beresiko memicu alergi. Pihak Pemkot menjelaskan bahwa saat ini merupakan musim perkembangbiakan larva kupu-kupu lemon emigran dan tidak akan membahayakan tanaman maupun manusia. Ulat merayap di atas sarana bermain dalam taman dan kepompong menyerupai daun memenuhi area lainnya. Orang tua takut membiarkan anak-anak mereka mendekat. Belakangan ini, warga di distrik Xiaotou, Nanzi, dan Zuoying di Kaohsiung melaporkan munculnya kawanan ulat bulu.
Ini adalah larva kupu-kupu lemon emigran yang menggerogoti daun pohon terengguli sebagai makanan pokoknya. Pakar menilai keberadaan pohon dengan varietas tunggal di area tertentu dalam jumlah besar memicu mereka berkumpul dan tidak menyebabkan alergi pada manusia. Pemkot menanggapi reproduksi merupakan fenomena alami yang terjadi di Kaohsiung setiap tahun. Mereka akan meningkatkan inspeksi fasilitas taman dalam waktu dekat. Jumlah kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan seiring memanasnya situasi pandemi akhir-akhir ini. Ada dokter mengingatkan selain virus corona, keempat virus yang merebak dewasa ini juga mencakup virus influenza, virus parainfluenza, dan human metapneumovirus. Warga perlu mewaspadai resiko kontaminasi silang. Di akhir pekan, ruang tunggu klinik dipadati pasien yang hendak berobat. Lonjakan pasien dalam beberapa waktu terakhir ini disebabkan oleh merebaknya kembali pandemi COVID-19 dan 3 jenis virus lainnya. 3 virus utama lainnya adalah virus influenza, parainfluenza, dan human metapneumovirus. Bila muncul gejala pernafasan, warga diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan infeksi silang antar keempat virus tersebut. Lonjakan kasus kali ini dipicu varian virus mutasi COVID-19 yang daya turunnya tinggi dan mampu menghindari sistem imunitas, ditambah kewaspadaan masyarakat yang mulai longgar. Sementara itu, ada warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan alat tes cepat. Pasokan alat tes cepat COVID-19 untuk penggunaan rumah tangga sempat dikurangi saat pandemi mereda. Kini apotek menerima rata-rata 10 permintaan per hari yang semuanya masih dalam daftar tunggu. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah meminta produsen untuk menyesuaikan kapasitas pasokan. Israel melancarkan serangan udara di sejumlah kawasan Gaza pada tanggal 25, menewaskan sedikitnya 23 orang dalam satu hari, termasuk seorang pejabat penyelamat senior dan seorang wartawan. Serangan ini juga merenggut nyawa 9 anak kecil dalam sekeluarga beranggotakan 12 orang di wilayah sentral Gaza. PBB memperingatkan, jika bantuan berskala besar tidak segera disalurkan ke Gaza, kota ini berpotensi menghadapi bencana kelaparan parah. Tim penyelamat mengangkut sebuah jenazah dari dalam reruntuhan, ada sebagian yang hangus terbakar api. Israel melancarkan bombardir di sejumlah kawasan Gaza tanggal 25, menewaskan 9 anak kecil dalam keluarga beranggotakan 12 orang. Ayah dan anak yang selamat menderita luka parah, sementara yang lolos dari maut cuma istrinya yang saat itu sedang keluar. Korban tewas dalam invasi tersebut bukan cuma warga sipil saja, namun juga 2 staf Komite Palang Merah Internasional yang bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan. Menurut statistik Kementerian Kesehatan Gaza, korban fatalitas di Gaza sejak konflik Israel-Palestina pecah telah mencapai hampir 54.000 orang, termasuk sedikitnya 16.500 anak kecil. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.